Sejumlah tokoh yang namanya melejit dalam bursa Pilpres dilaporkan kepada KPK. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan juga Menteri BUMN Erick Thohir masuk di dalamnya. Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan sejumlah nama kepada KPK. Mereka menyerahkan dokumen hasil penelitian terkait korupsi. Nama Ahok dilaporkan untuk kasus seperti pembelian rumah sakit, sumber waras, dan lahan reklamasi. Nama-nama populer yang marak masuk bursa Pilpres juga dilaporkan. Dan ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir, itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan di Formula E atau tidak? Dan banyak lagi kandidat yang lain agar tahun ini dibersihkan. Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak bersalah dinyatakan clear, sehingga ke depan nanti di dalam kontestasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam mengenai masalah-masalah ini. Ini harus dibuka. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hanya merespon singkat pelaporan dirinya ke KPK. Tanggapannya gimana Pak? Terkait laporan KPK? Aku kudu ngomong apa? Meski Ganjar dilaporkan, relawan sahabat Ganjar Pranowo menyatakan tetap mendukung Ganjar untuk maju dalam bursa Pilpres. EKTP ini sudah clear and clean, gitu. Menurut kami ini sudah clear, kenapa ini mau diungkap lagi gitu? Gitu. Ada apa kan gitu? Ya relawan khususnya SGP tidak akan goyah lah. Kita akan terus-menerus berada di belakang Mas Ganjar sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun. Muhdor juga menyebut pelaporan terhadap Ganjar syarat muatan politis. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Haris, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Apa sebenarnya target Poros Nasional Pemberantasan Korupsi melaporkan tokoh-tokoh kepada KPK termasuk nama-nama yang moncer dalam bursa Pilpres? Apa reaksi relawan pendukung? Kita akan bahas bersama pemirsa bersama dengan Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi Adi Masardi, Ketua Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera disingkat ANIS Laude Basir, dan juga inisiator relawan Ganjaris Mas Joprai dengan sambungan telepon. Selamat petang Bapak-bapak semuanya, sehat? Selamat petang, alhamdulillah sehat untuk kita semua, para pemirsa. Oke, baik, saya mau ke Bang Adi dulu. Bang Adi, langkahnya ini cukup mengagetkan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Ini bahkan sebetulnya ini tidak mengagetkan buat kami civil society ya, karena ini perjalanannya cukup panjang. Pada mulanya sih ketika saya bersama Gus Dur sering ke jalan-jalan ke pesantren-pesantren, juga terlain dengan Yaya Stakuf yang sekarang Ketua PBNU. Nah kami itu selalu ditanya oleh Pak Nahdien, oleh kiai-kiai yang lugu itu, pertanyaannya begini sederhana, Mas Adi, kita ini kan sekarang DPRD milih sendiri, DPR milih sendiri, wali kota milih sendiri, bupati milih sendiri, gubernur milih sendiri, presiden dan wapres milih sendiri. Tapi kenapa keadaan bukannya tambah lebih baik? Kenapa keadaan makin begini? Nah jawaban ini kan penting segera kita jawab. Kemudian saya bersama teman-teman civil society dulu ya belasan tahun yang lalu kemudian menginisiasi, mengeksplorasi pertanyaan ini, mencari treatmentnya seperti apa. Nah kemudian kami menemukan bahwa di partai-partai politik itu banyak politisi busuk. Itu sebabnya bahkan bisa ngecek berita-berita yang lama di TV One itu ada kami kampanye awas politisi busuk ke partai-partai politik. Hasilnya apa? Hasilnya kemudian tetap busuk. Nah kemudian kami berubah, mungkin aktor-aktornya harus dikasih generasi muda. Kemudian kami juga kampanye agar partai-partai menerima anak-anak muda sebagai kader dan partai-partai mengikuti itu. Hasilnya apa?
anak-anak muda yang setelah masuk ke partai politik, masuk ke kekuasaan, korupsi juga. Kemudian kami membuat bersama teman-teman yang lain, konsorsium anti korupsi membuat gerakan Indonesia Bersih bekerjasama dengan KPK waktu kasus cicak buaya. Tetap tidak mempan karena kemudian kita tahu teman-teman di KPK juga ternyata bermain politik, terutama di saatnya Agus Raharjo pimpin ya. Nah kemudian kami berpikir lagi bahwa sebetulnya persoalan ini kenapa Republik ini membusuk karena presidensial threshold. Nah itu baru temuan terbaru. Kemudian kami gugatlah ini presidensial threshold itu. Nah yang menarik ternyata frekuensinya sama dengan KPK dan yang disampaikan oleh Pak Firly Bahuri bahwa ini memang sumber korupsi di negeri ini presidensial threshold. Karena itu KPK juga mendorong agar presidensial threshold dihapus menjadi zero. Nah, saya bilang ke teman-teman di KPK, oke, kalau begitu kita sinkronisasi, kita lebur lagi gerakan anti korupsi menjadi poros nasional pemberantasan korupsi. Nah, kita ingin mengingatkan pemberantasan korupsi itu dari lebih awal. Karena kalau sudah menjelang pilpres, sudah menjelang voting ini menjadi black campaign, menjadi tidak bagus. Nah, oleh sebab itu, nama-nama yang masuk bursa itu, kita mau cross-check ke KPK. Dengan isu-isu yang kami tangkap juga, dicek juga ini benar atau tidak. Nah, sehingga kami bilang bahwa tahun ini harus dijadikan tahun peningkatan pemberantasan korupsi. Nah, kalau sejak awal kandidat-kandidat itu kita bersihkan, sehingga nanti ke depan itu kan pemilunya menjadi bersih dengan presidensial threshold, kemudian tokoh-tokohnya baik, sehingga dalam kampanye itu tidak ada lagi black kampanye dan rakyat memilih siapapun hasilnya adalah orang baik. Itu tujuannya. Berarti tujuannya supaya tidak ada black campaign. Memang siapa saja Bang yang dilaporkan? Politisi busuk katanya PNPK. Siapa saja memang? Kasusnya apa saja Bang? Kalau yang politisi busuk kan belasan tahun yang lalu Mbak, kita proses. Kemudian kita minta agar partai-partai politik menerima kandidat-kandidat muda itu direspon juga dengan baik. Nah tapi ternyata itu tidak cukup. Nah karena itu kita sejak awal kandidat-kandidat yang terjaring dalam bursa pilpres ini harus di cross check agar tidak berkelanjutan. Misalnya ternyata dia tidak bersih, kemudian dia di era ini pencitraan, kemudian membayar buzzer, membayar biro lembaga-lembaga survei, tapi kemudian ketika masuk ke ranah elektoral, kemudian terjegal oleh isu ini kan sayang juga uangnya. Jadi mendingan kalau yang nggak bersih-bersih nggak usah ikut lah. Nah, karena ini Mbak, ini kita tidak akan berhenti di sini. Pada saatnya nanti juga ada teman-teman yang akan mengevaluasi isi kepalanya, integritasnya. Tapi yang saat ini Bang Adi, yang dilaporkan siapa saja? Kasusnya yang menjadi konsentrasi apa Bang Adi? Ini kan nama-nama yang masuk di bursa ini ada sejumlah nama, Pak. Ada Ganjar, ada Anies, ada Erick Thohir, ada LBP, ada Puan Maharani. Nah, nama-nama ini kan selalu ada buntut isunya, Mbak, yang tidak pernah jelas. Nah, kita ingin yang bisa menjelaskan ini kan lembaga hukum, aparat hukum, dalam konteks ini KPK. Karena itu kita minta klarifikasi KPK sehingga para kandidat itu juga menjadi nyaman ketika KPK meratifikasi bahwa ini tidak ada masalah, sehingga kalau ada black campaign bisa langsung ditolak. Nah sehingga dengan demikian saya bilang kepada teman-teman, para relawan itu tinggal enak menjual tokoh-tokohnya, tidak terbebani untuk menyangga atau melindungi seperti semacam itu. Nah dalam konteks ini kan kita ingin semua baik. Nah kemudian di mana salahnya keinginan masyarakat agar semua berjalan baik, karena pemilu ini kan demokrasi kita ini makin lama makin tidak bermartabat. Karena tidak bermartabat menjadi tidak bermanfaat. Ya. Itu konsep kita. Kita tangkap poinnya, tapi kita nanti juga pengen tahu bagaimana tanggapan dari para relawan. Karena nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir ini kemudian yang masuk dalam pelaporan. Apakah ini juga mengarah kemudian pada black campaign? Bagaimana tanggapannya? Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.